Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya mau ke Bu Susi. Bu Susi, sebenarnya untuk bisa memenuhi syarat sebagai justice collaborator itu apa sih tolak ukurnya? Ketika dikatakan seseorang kooperatif untuk mengungkap fakta-fakta di muka sidang itu, bagaimana sih tolak ukurnya? Apakah harus seberapa banyak fakta yang diungkap? Atau nanti kita selalu melihat bagaimana Richard di beberapa kali persidangan mengatakan ia minta maaf, ia menyesali, ia mengakui itu. Apakah itu menjadi tolak ukur seseorang memang sudah kooperatif? Yang pertama, satu, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ya 31/2014, tindak pidana nih yang tadi saya jelaskan. Salah satunya adalah tindak pidana lainnya itu tadi ya, yang dalam kondisi saksi pelakunya adalah terancam nyawanya. Udah terpenuhi ini satu. Yang kedua, Richard itu kan mengakui. Ini mengakui dia mengakui bahwa dia melakukan memang menembak, tapi dia tidak membunuh. Itu yang disampaikan ke kami. Terus yang ketiga, dia itu ini mau bekerja sama mengungkap kejahatan ini. Dia punya keterangan penting untuk mengungkap kejahatan. Apa keterangan penting? Satu, itu bukan tembak menembak, itu adalah pembunuhan. Itu yang pertama kali disampaikan. Membuka kotak Pandora. Ya, betul. Dia lah yang membuka. Memang pertama kali kalau nggak ada keluarga dari almarhum yang membuka ini, ngotot, nggak akan kebuka. Tapi Richard lah yang kemudian menguraikan secara detail ini bagaimana kejahatan ini dilakukan, terus siapa saja yang terlibat, itu kan Richard semuanya. Bahkan dia menyatakan dengan jelas ini pembunuhan, gitu ya. Yang ketiga, soal ancaman. Kita memang tidak melihat ancaman nyata pada waktu itu ya, tetapi kita menilai bahwa ada potensi ancaman yang tinggi terhadap Richard dan keluarganya kalau kemudian dia mengungkap, karena kita sudah menyadari pasti dia berbeda gitu. Sementara yang dilawan ini kan jauh nih, kalau dari pakar militer kemarin yang berbicara ini 18 tingkat nih jaraknya antara Richard sampai kepada kalau kita lihat sekarang di persidangan kan jadi seolah-olah 4 lawan 1. Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Maruf versus Richard Eliezer. Sebenarnya nggak hanya saat ini sebenarnya, Mbak. Ketika selesai rekonstruksi, kebetulan saya hadir rekonstruksinya, itu sudah muncul narasi soal 4 lawan 1 itu, dan itu menurut saya salah satu bentuk tekanan psikis ya terhadap Richard Eliezer saat itu. Tapi Richard tetap komitmen gitu ya, dan itu tadi ya, dia mau bekerja sama mengungkap kejahatan ini ya dengan mengaku, terus kemudian dia jujur, bahkan terakhir, dan ini ya semua keterangan dia kan berkesesuaian dengan alat bukti yang lain ya, itu entah itu saksi yang lain, ahli, terus kemudian ada Inafis misalnya yang menyatakan soal tembak, peluru dan sebagainya itu ya. Nah, terus terakhir juga dia bahkan memberikan bukti lain, yang bukti baru, yang itu belum pernah muncul sebelumnya di saat penyidikan, yaitu foto soal perencanaan pembunuhan. Nah, ini kan menurut saya ini kan bagaimana dia banyak sekali yang dia berikan, kejujuran yang dia berikan, hal baru, fakta baru yang menguatkan soal perencanaan pembunuhan. Ya, tapi tidak dihargai oleh jaksa dalam tanda petik ya. Pak Ahmad Sofyan, kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Susi, sebenarnya kan kontribusi seorang Richard Eliezer itu banyak sekali, tapi kemudian kita dengarkan sama sekali jaksa tidak memberikan penghargaan dalam tanda petik kepada Richard Eliezer dalam tuntutannya. Pak Ahmad Sofyan? Ya, jadi bahwa jaksa tidak memberikan, jadi gini ya, untuk menentukan berat ringannya hukuman itu nanti pada akhirnya adalah hakim. Hakim itu tidak terikat pada tuntutan jaksa. Bahkan dalam beberapa putusan ya, ketika seseorang ditetapkan sebagai justice collaborator, ada hakim yang terikat dengan penetapan itu, dia memberikan keringanan hukuman, ya misalnya, tapi ada juga yang hakim udah ditetapkan sebagai justice collaborator, dia tidak memberikan keringanan pada si terdakwa. Mungkin kita masih ingat kasus Andi Marogong ya, dan ditetapkan oleh KPK sebagai justice collaborator, tetapi ya dia tidak memberikan. Pak Ahmad Sofyan, konteks pertanyaan saya bukan dalam konteks karena putusannya masih 3 kali lagi ya, ada replik, duplik, kemudian baru putusan. Konteks pertanyaan saya adalah jaksa. Anda kan tadi membawa narasi atau pola berpikir jaksa ya, Pak Ahmad Sofyan? Iya, jadi pola berpikir jaksa kan tadi sudah saya sebutkan, dia tidak terikat dengan
apa yang ada dalam undang-undang LPSK dalam menyusun tuntutan. Jadi harus membacanya lengkap. Dalam menyusun tuntutan dia tidak terikat dengan undang-undang LPSK, tetapi terikat dengan apa? Dengan alat bukti yang dia temukan di pengadilan dalam proses persidangan. Oke, Bu Susi mungkin bisa menjelaskan nih sebenarnya jadi kedudukan dari undang-undang LPSK sendiri. Sebentar Pak Ahmad Sofyan, sebenarnya kedudukan Bang Martin mengenai jaksa tidak terikat, tapi faktanya di dalam pertimbangan yang meringankan jaksa mencantumkan bahwa Richard itu adalah sebagai justice kolaborator. Jadi menurut saya agak aneh kalau dia bilang tidak terikat tapi dalam hal yang meringankan dimasukkan. Nah tapi reverse-nya dianggap oleh warga, dianggap oleh keluarga korban, dianggap oleh LPSK tidak sesuai gitu, apalagi Richard juga sudah mendapatkan permaafan gitu ya. Gak hanya itu ya, bahkan perlakuan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10A ayat 1 bahwa itu sudah dilakukan oleh jaksa. Pemisahan berkas, pemisahan tahanan, saksi justice kolaborator bisa bersaksi tanpa dihadiri terdakwa. Itu sudah pernah dilakukan juga. Itu semua dilakukan, bahkan terakhir nih tuntutan diakhirkan dari terdakwa-terdakwa yang lain. Ini sebenarnya perlakuannya sudah ada. Nah, tiba-tiba giliran kasih reward nggak ada. Nah ini yang kemudian kami juga agak kecewa. Oke, disampaikan bahwa memang kami berterima kasih bahwa salah satu hal meringankan adalah status sebagai justice. Tetapi di mana penghargaannya itu kok dia lebih tinggi dari orang yang jelas-jelas merencanakan, ada buktinya loh gitu loh, ceritanya seperti itu. Nah ini bagaimana kemudian tim pengacara mengkonstruksikan dalam pledoi yang dibacakan ya oleh tim pengacara di muka sidang kemarin. Bang Rory terhubung melalui sambungan telepon dengan kita ya. Bang Rory masih tersambung? Ya, maaf Mbak, suaranya terputus. Tadi Bu Susi cerita bahwa sebenarnya dalam hal-hal lain jaksa sudah menempatkan atau memperlakukan Richard Eliezer ini sebagai justice collaborator. Bahkan disebutkan bahwa mereka salah satu hal yang meringankan adalah karena justice collaborator, ya. Tapi ketika keluar angka, ini kok angkanya angka dalam arti bahwa 12 tahun ya tuntutannya, lebih tinggi dibanding dengan terdakwa-terdakwa lain, paling di bawahnya terhadap Ferdy Sambo gitu ya. Ya, baik Mbak. Jadi memang saya melihat penuntut umum ini juga inkonsisten Mbak ya. Betul tadi di dalam tuntutannya disampaikan itu bahwa terdakwa Richard Eliezer itu sebagai justice kolaborator. Nah tapi yang uniknya itu tuntutannya itu tidak mencerminkan bahwa penuntut umum mengakui bahwa Richard Eliezer ini seorang justice kolaborator. Seharusnya tuntutannya itu kan di bawah ya Mbak ya, di bawah 8 tahun, karena kan 3 terdakwa lain 8 tahun, atau paling tidak kan 3 terdakwa lain ini lebih berat gitu Mbak. Kalau memang Richard menurut pandangan jaksa penuntut umum itu 12, ya 3 terdakwa lain mungkin di atasnya itu. Paling tidak kan kalau seperti itu tidak terlalu terlihat inkonsisten. Kalau ini kan terlihat sekali inkonsisten ya, di satu sisi mengakui justice kolaborator Richard Eliezer, tapi di satu sisi tuntutan pidananya seperti tidak mengakui itu, seperti itu Mbak. Baik, usai jeda saya akan membahas ini. Adakah kemungkinan ada pertimbangan-pertimbangan lain di luar dari anasir hukum atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi pertimbangan jaksa jika menurut Bu Susi tadi ini jaksa ini atau menurut Bang Rory tadi juga menyebut bahwa ada inkonsistensi, satu sisi mengiyakan sebagai justice collaborator tapi ketika ancaman hukuman terlihat tidak konsisten atau dinilai tidak konsisten dengan mereka menyetujui atau sepakat bahwa Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Adakah faktor lain yang menjadi pertimbangan jaksa? Usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.